Shalom Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini didasarkan pada kesaksian Yesaya pasal 8 ayat 11 hingga ayat yang ke-22. Mari Oma dan Opa kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan dan waktu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun hal itu kami lakukan dari rumah kami masing-masing, namun kami percaya, kami yakin Tuhan, bahwa setiap pujian yang kami naikkan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan ketulusan, itu akan menjadi persembahan kami bagi hormat dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman yang akan kami dengar dan kami renungkan bersama, pada akhirnya dapat kami hayati dalam hidup kami dari hari ke hari. Bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami akan mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Kini bersabdalah Tuhan, kami menantikannya dalam kesetiaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama saat ini disampaikan dalam kesaksian Yesaya pasal 8 ayat 11 hingga ayat yang ke-22. Yesaya pasal 8 ayat 11 hingga ayat yang ke-22 kita akan dengarkan dan kita akan renungkan bersama-sama, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 8 ayat 11 hingga 22 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang sebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kami akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Demikian Oma dan Opa firman Tuhan yang kita dengar. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, Shalom. Setelah seharian kita beraktivitas, Oma dan Opa, atau setelah seharian kita melakukan rutinitas kita,
baik itu di dapur, di pekarangan rumah, dan aktivitas lainnya. Maka sebelum kita beristirahat, kita butuh membersihkan diri. Air menjadi sarana kita untuk membersihkan diri kita. Dengan kita mandi, membasuh tangan dan lain sebagainya, maka air akan menjadi bentuk dan cara kita membersihkan diri kita. Kita percaya bahwa dengan air tubuh kita akan bersih. Namun selain dengan air, Oma dan Opa, kita juga menggunakan sabun. Pengalaman membuktikan bahwa sabun bisa membersihkan tubuh kita yang kotor. Sabun bisa membersihkan barang-barang yang setelah kita gunakan terus itu kotor. Piring, gelas, dan lain sebagainya. Dari jenis barang apapun itu. Apakah barang itu terbuat dari keramik, terbuat dari tanah liat, terbuat dari kaca, terbuat dari stainless dan lain sebagainya, maka kita akan membutuhkan sabun untuk membersihkan. Dari waktu ke waktu, sabun dipercaya bisa membersihkan tubuh kita yang kotor, bisa membersihkan barang-barang kita yang kotor setelah digunakan. Seharusnya hidup kita sebagai orang percaya juga mampu memiliki keyakinan, kepercayaan seperti kita yakin dan percaya bahwa sabun bisa membersihkan barang-barang yang kotor setelah kita gunakan. Iman kita kepada Yesus, kepercayaan kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya itu membuat kita semakin yakin bahwa di dalam Kristus bukan hanya ada keselamatan, tetapi Kristus juga mampu membersihkan segala hal yang menjadi kekotoran dari tubuh kita dan dari rohani kita. Kristus bukan hanya membersihkan bagian dalam, tapi kita juga percaya bagian luar kita akan Kristus bersihkan dengan caranya sendiri. Bahkan Kristus rela mengorbankan diri dan hidupnya untuk membasuh dosa-dosa kita, sehingga kita dibebaskan dari gambitan dosa dan beroleh karya keselamatan di dalam Dia. Seharusnya kepercayaan kita kepada Kristus tidak bergeser. Keberimanan dan keyakinan kita kepada Kristus tidak tergoyahkan, sekalipun kondisi kenyataan hidup kita, Oma dan Opa, mengalami kehidupan yang berubah-ubah. Namun tidak jarang Bapak Ibu, Oma dan Opa, pengalaman hidup sekalipun berjumpa dengan Kristus yang telah berkarya, sekalipun telah merasakan campur tangan Tuhan Yesus dalam hidup kita, pengalaman menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita masih ada orang-orang yang ngakunya percaya kepada Yesus, yang ngakunya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dalam prakteknya justru bukan mencari pertolongan, justru bukan bersandar kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Hal ini diperlihatkan juga bukan hanya oleh orang-orang di masa kini, tapi juga di masa lalu, umat Tuhan Israel yang sudah jelas-jelas dipilih sebagai milik pusaka Allah sendiri. Umat Tuhan Israel yang jelas-jelas telah mengalami campur tangan Tuhan, telah merasakan pemeliharaan dan pertolongan Allah yang luar biasa, justru menolak campur tangan Allah, justru menolak untuk percaya kepada Allah. Dan hal itu disaksikan betul oleh Yesaya dalam bagian yang kita baca saat ini, mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Yesaya memperlihatkan betapa umat Tuhan Israel tidak lagi mau percaya kepada Allah, yang oleh karena kepada nenek moyangnya Allah telah menunjukkan peran dan campur tangan, membebaskan mereka dari perbudakan, menuntun mereka di tanah Mesir, menuntun mereka di padang gurun, menuntun mereka dengan berkat-berkat siang dan malam, dengan segala kebutuhan dan kecukupan yang diberikan. Ternyata itu dipandang tidak cukup, Oma dan Opa, bagi bangsa Israel untuk tetap percaya bahwa Allah telah menjamin dan akan menjamin hidup mereka.
bahwa Allah tidak akan membuat mereka menderita dan sengsara. Ternyata berkat Tuhan yang mereka terima sepanjang perjalanan 40 tahun di padang gurun, penyertaan Tuhan siang dan malam lewat tiang awan dan tiang api belum cukup membuat mereka meyakini Allah sebagai jaminan hidup mereka. Belum cukup buat umat Tuhan Israel, buat bangsa Yehuda, buat penduduk kota Yerusalem meyakini bahwa Allah benar-benar akan menjamin kehidupan mereka bukan hanya di masa lalu, tetapi juga di masa yang akan datang. Ternyata penyertaan Tuhan dipandang belum cukup. Itulah sebabnya kesaksian yang disampaikan oleh Nabi Yesaya agar mereka percaya kepada Allah. Allah nenek moyang mereka yang telah menolong dan menyertai mereka justru ditolak mentah-mentah. Mereka memilih untuk percaya kepada bangsa Asyur yang justru memiliki kekuatan secara manusiawi, yang justru memiliki pasukan yang terlatih menurut ukuran manusia. Mereka lebih percaya kepada campur tangan manusia. Mereka lebih percaya pada kekuatan manusia. Umat Tuhan, penduduk Yehuda, lebih percaya pada pertolongan tangan manusia lewat bangsa Asyur. Dan karena itu mereka mempersekutukan diri mereka dengan bangsa Asyur. Dan justru ini Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang tidak disukai Allah. Mereka lebih memilih kekuatan manusia dan melupakan campur tangan Allah, melupakan kekuatan Allah. Allah kecewa dengan umat Tuhan. Allah kecewa dengan bangsa Yehuda. Karena itu Allah akan menghukum mereka dan Allah akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka, sehingga Asyur berbalik akan menyerang mereka, membinasakan mereka dan bukan menolong mereka. Oleh karena itu Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan ulang, betapapun hidup yang kita jalani saat ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesukaran, jangan kita menggeser iman dan percaya kita. Jangan kita menggeser jaminan kepercayaan kita dari Kristus kepada manusia. Kekuatan manusia memang bisa dilihat dengan mata. Kekuatan manusia bisa dirasakan oleh tangan kita. Tetapi kekuasaan dan kekuatan Allah memang tak terlihat, namun mampu menguasai segala kekuatan yang dimiliki manusia di dunia ini, termasuk yang dimiliki pasukan-pasukan hebat sekalipun. Allah mampu menguasai mereka. Oleh karena itu Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita patut belajar dari umat Tuhan Israel yang menolak pesan Yesaya, lebih memilih percaya kepada manusia ketimbang percaya kepada Allah. Jangan kita percaya kepada manusia betapapun hebatnya dia. Lebih baik bergantung dan percaya kepada Allah, karena Allah akan menjamin untuk menyertai kita bukan hanya sesaat. Mengandalkan Tuhan sebagai jaminan hidup Oma dan Opa tidak dapat kita rasakan dan kita alami secara insan. Apa yang Allah akan kerjakan dan lakukan dalam hidup kita juga tidak bisa kita lihat. Seperti kita melihat orang lain mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu untuk sesamanya. Kita patut belajar dari umat Tuhan Yehuda yang lebih mengedepankan pertolongan instan melalui pertolongan bangsa Asyur. Karena mereka melihat bangsa Asyur punya kekuatan tentara yang hebat. Bangsa Asyur punya kekuatan pasukan yang luar biasa. Pemimpin Asyur, Raja Asyur, mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang menjadi musuh-musuh mereka. Umat Tuhan, bangsa Yehuda, penduduk Yerusalem, terkagum-kagum dengan semua itu. Kekaguman mereka pada akhirnya berbuah keterpautan mereka untuk mengandalkan kekuatan bangsa Asyur dan melupakan serta menolak Tuhan di tengah hidup mereka. Bahkan yang lebih menyakitkan dan lebih mengecewakan Tuhan, sehingga kemudian membuat Yesaya bersembunyi, karena Yesaya tidak mau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan Yesaya diingatkan Allah untuk tidak menyebut persepakatan yang dikatakan bangsa Israel atau umat Yehuda, penduduk Yehuda, sebagai persepakatan. Itu kekejian buat Tuhan.
ketika mereka lebih memilih roh-roh nenek moyang, arwah-arwah nenek moyang, kekuatan orang-orang mati untuk diandalkan dalam perjalanan hidup mereka. Itu kekejian di mata Tuhan. Itu sangat menjijikkan Tuhan. Itu yang kemudian membuat Yesaya pergi bersembunyi, karena Yesaya takut Allah menghukum umatnya. Setidak-tidaknya Oma dan Opa melalui kisah yang disampaikan oleh Yesaya kepada penduduk Yehuda, kita belajar mengandalkan Tuhan memang tidak instan. Mengandalkan Tuhan memang tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi kita percaya bahwa Allah menjamin hidup kita, memelihara kita, sekalipun jaminan kepastiannya tidak dapat dilihat oleh pandangan mata kita. Tapi pengalaman kita, iman kita telah berbicara. Allah menuntun kita dari waktu ke waktu, melewati kesulitan, melewati pergumulan, melewati terik mentari, melewati hujan dan melewati badai. Kita percaya Allah telah menyertai kita. Tidak ada jaminan yang lain dalam perjalanan hidup ini, Oma dan Opa, selain jaminan di dalam Kristus sendiri. Kalau kita percaya sabun bisa menjamin kebersihan tubuh kita, tidak peduli dibuat dari bahan apa, tidak peduli unsur-unsur yang ada di balik sabun itu apa saja, kita percaya bahwa sabun bisa membersihkan. Dan dari waktu ke waktu sabun kita gunakan, sabun kita pakai untuk membersihkan tubuh kita dan barang-barang yang habis kita gunakan. Begitu juga Allah. Kalau kemarin kita percaya kepada Allah, ketika masih muda kita percaya kepada Allah, ketika masih gagah kita percaya bahwa Allah menjamin hidup kita, maka sampai sekarang ketika usia kita sudah semakin senja, ketika usia kita semakin bertambah, maka jangan pernah geser iman, kepercayaan, dan kasih serta jaminan hidup kita selain daripada Allah sendiri. Percayalah, ketika Allah kita jadikan sebagai jaminan hidup kita, sekalipun pekerjaannya tidak cepat, sekalipun karyanya tidak seperti membalik telapak tangan, tapi jaminannya pasti akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Peganglah itu sebagai jaminan kuat kita dari hari ini sampai kepada Maranatha, karena Kristus setia adanya. Amin.